Lalu dari situ gelap itu dunia. Seperti semua yang kau mau bikin tidak ada gunanya karena orang yang mau kau banggakan udah pergi. sudah pergi. Saya bilang, untuk apa ini? Iyo, saya lagi tulis bab indah ini. Muncul bab paling gelap. Namanya Bapa meninggal. Dan momentum ada dua. Antara buat kita lalai karenanya atau merubah cara pandang kita kepada dunia. Membaca dan ikro berbeda. Membaca menyelami tumpukan kata pada kertas. Ikro adalah membaca pakai spektrum frekuensi yang lebih luas. Untuk urusan stand up kan sesuatu yang komedi. Betul. Berarti seorang Raim Laude ini punya folder yang berbeda dalam Lumayan. hatinya. Di dalamnya berarti ada yang halusnya juga. Ya, itu dia. Kalau kita itu selalu menganggap bahwa semua karya seni itu bersumber dari satu hal. Namanya keresahan, kegelisahan. Ada orang yang resah terhadap gelap, bikin lampu. Ada orang yang resah terhadap jarak, bikin telepon. Ada orang yang resah terhadap pemerintah, bikin demo lalu. Oh iya Pak, itu gak ada mikrofon. Ada yang Oh itu ya. Nah, itu dia cara ungkapinnya ya. Untung gak ada mikrofon ya, ada sengaja. Ya. kebetulan saya itu orangnya lumayan perasa. Resah dituangkan lewat tulisan. Dari tulisan kita mau cari platform yang paling nyambung apa nih? Ada tulisan yang halus, tidak mungkin saya marah-marah di stand up comedy. Lewat lagu. Lewat ini. Jadi satu teorinya bercerita, kanvasnya beda-beda Kak. Ada kanvas film, ada kanvas lagu, ada kanvas. Nah tugas saya adalah membuat ceritaku, tintanya nyambung di kanvas tertentu. Karena ada cat yang tidak nyambung di sini. Jadi cara kita tinggal menyesuaikan. Ya itulah. Jadi ibaratnya tergantung media yang lagi dimainin. Media. Kebetulan saya merasa bahwa media musik, media film itu biasa usianya jauh lebih panjang. Walaupun mudaratnya juga. Ya begitulah Bang. Ini nanti kita tanya ini soal menurut pandangannya apakah haram atau enggak musik ya. Nah, ada 4 ulama, ada 4 yang mengharamkan. Ada 1 yang menghalalkan. Jadi saya kalau terima tawaran nyanyi, ada 4 tawaran yang saya tolak dulu, baru nyanyi 1 kali. Kan kalau akapela boleh dong. Boleh. Nggak pakai musik. Percussion bisa. Nggak usah pakai musik, nyanyi aja langsung bisa. Nah gitu. Astagfirullahaladzim. Apa? Oh tadi belum mulai ya? Belum mulai? Hah? Masalah apa ini? Iya. Opening aja. Udah. Sengaja teman-teman semua yang ada di Cerita Untung ya. Openingnya kita buat berbeda dengan cara ngobrol langsung. Iya. Episode kali ini kita akan langsung deep tarikin informasi dari Raim Laude. Termasuk beberapa hal yang ternyata juga unik nih. Bagaimana pandangan dia mengenai dunia ilmu yang dia dunia yang digeluti hari ini. Nah, gitu. Kita lanjut ngobrol lagi ya, walaupun tadi udah dengar juga. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Iya. Alur maju mundur maju mundur. Ini layar lebar begitu. Layar lebar begitu. Van der Vis. Makanya gitu. Alur maju mundur. Nah, ketika mencoba di kehidupan sebagai seorang seniman, stand up komedi pertama berarti ya? Stand up komedian ya. Nah, itu kan respon masyarakat berbeda. Betul. Menjadi seorang Raim Laude yang tadinya seorang guru sejarah, jadi orang yang dikenal di kampung juga. Nah, gimana tuh pandangannya? Apakah merubah jadi orang yang lebih artis nih? Betul. Jadi kalau hidup kita dijadikan sebuah buku, apabila hidup dijadikan sebuah buku, maka bab-bab yang mengisi buku itu akan ditulis oleh momentum besar dalam hidup kita. Jadi judul babnya, judul bab dalam buku yang berjudul hidup ini, hidup kita jadi buku. Bab dalam buku itu, judulnya akan diisi oleh momentum besar dalam hidupnya kita. Lalu diisi dengan cerita-cerita. Ada bab paling penting dalam hidupnya saya, ada tadi bab guru sejarah. Bab setelah guru sejarah namanya Indosiar Stand Up Comedy 2016.
Itu salah satu momentum besar dalam hidupnya saya bisa ke expose. Dan bagaimana momentum tugasnya hanya dua, Kak. Apa tuh? Satu, antara membuat kita lalai karenanya, atau dua, merubah cara pandang kita kepada dunia. Waktu saya masuk Indosiar itu saya berpikir ini dia membuat saya berhasil karena ini perjuangan. Ternyata ini lalai saya. Ternyata lalai pas Indosiar, terbulai. Namanya star syndrome, teman-teman rajin sebut lah ya. Sempat. Iya, sempat. Aku adalah artis, aku Tuhan langsung. Berlebihan kayak. Sembah aku. Itu kayak ada itu. Berlebihan kayak. Jadi kalau pulang kampung habis terkenal gimana? Langsung, pokoknya. Dan menjadi orang itu sangat aneh. Karena kita kan sakit hati kalau tidak dihargai. Kalau tiba-tiba treatmentnya beda, tersinggung. Kenapa tidak ada yang berfoto dari tadi nih? Sakit hati. Tapi di foto banyak juga nggak mau. Aneh. Di foto banyak nggak mau, nggak ada yang foto juga nanya, kok gue nggak difoto? Emang lu nggak kenal gitu kan ya? Itu star syndrome, orang tua telepon jarang diangkat. Tunggu dulu mak, saya kejar dulu dunia ini. Tunggu dulu, ini mau kaya kan tidak? Ini demi kampung kita ini, demi keluarga kita. Saya mau angkat martabat keluarga. Jadi pahlawan kampung. Ceritanya star syndrome, lalai karenanya. Tiba-tiba di antara bab yang lagi saya tulis ini, bab Indosiar, tiba-tiba langsung ganti bab namanya Bapak meninggal. Itu tahun? Itu tahun 2018 kurang lebih. Indosiar 2016. Itu di saat dunia saya lagi pegang itu. Saya lagi, sinetron di mana-mana. Yes. Ambil semua. Tiba-tiba telepon kakak saya dari kampung. Oi Valia, kau lagi tema bapak. Pulang dulu, bapak meninggal. Lalu dari situ gelap itu dunia. Seperti semua yang kau mau bikin tidak ada gunanya karena orang yang mau kau banggakan udah pergi. Sudah pergi, saya untuk apa ini? Itu kayak semacam tamparan. Iya. Saya lagi tulis bab indah ini. Muncul bab paling gelap, namanya Bapak meninggal. Dan aneh juga kita sedihkan hal yang pasti ya. Aneh juga kita sedihkan hal yang pasti ya. Kau mati nanti. Pasti. Saya mati nanti nih. Nih kameramen sebentar lobet ini, mati. Aneh juga saya sedihkan hal yang pasti. Tapi justru karena mati itu pasti, harusnya hari per hari saya lalui baik-baik dengan bapakku. Saya belum sempat bilang bapak, saya sayang ke bapak. Masya Allah, deep banget itu. Hari-hari saya tidak bapak, saya bangga jadi anakmu. Yang saya lakukan adalah seolah-olah buat dia bangga dengan kejar yang di dunia tadi. Tidak ada gunanya ini. Itu apa ini? Mati semua ini, mati. Nih, sebentar lagi. Mati. Kecuali dia ada nggak meninggal. Mati. Jadi ibaratnya semua yang lagi yang dicari seolah-olah untuk kebanggaan bapak, padahal untuk kesenangan sendiri juga. Bapak juga nggak lihat. Bapak juga cuman perlu lagi apa sudah sholat belum? Kadang nelpon cuma buat ngingetin aja. Itu saja tidak berapa uangmu di rekening sekarang, Rai? Tolong bapak lagi ada ditagih utang nih, tolong. Enggak gitu Pak. Tidak ada. Saya bilang, saya baru pulang kampung kemarin ini. Saya bilang ke mamaku, di rekeningku ada miliaran mama. Tapi makanan yang saya makan ini masih makanan yang saya makan dari SD. Dan menu ini yang paling enak ternyata. Jadi untuk apa? Masya Allah. Untuk apa yang saya kejar-kejar di Jakarta sih? Harus rindu dengan kalian, tahu kabar dari telepon. Ya Allah. Itu bab paling, dan ternyata momentum. Momentum ada dua. Antara buat kita lalai karenanya atau merubah cara pandang kita kepada dunia. Waktu bapak meninggal hal yang pasti sudah. Saya tidak bisa kembalikan waktu. Apa yang ada sih? Mamaku masih ada. Tinggal mama. Mamaku masih ada, kakakku masih ada. Istriku masih ada. Orang yang ada. Ada yang hilang, memperkuat silaturahmi yang masih ada. Keren. Apa yang hilang, memperkuat silaturahmi yang ada. Akhirnya setiap hari saya itu. Kerjanya saya ke Ari. Setiap 3 bulan kerja Jakarta. 1 bulan pulang ke Wakatobi. Nganggur saja.
Menikmati hidup. Menikmati hidup. Temani mama ke pasar, gosip-gosip tetangga. Saya bahkan gosip, saya anggap adalah timang paling merdu. Selama itu bersama orang yang paling tepat. Iyo. Jadi bukan kemana perginya atau berada di mana, tapi dengan siapa? Oh, keren. Makanan yang paling enak adalah yang ada mamanya. Masya Allah. Yang ada mamaku di samping. Kalau orang pulang kampung saya selalu repotkan orang tua. Orang bilang kalau pulang kampung mamamu sudah tua jangan repotkan. Repotkan. Malah senang dia ya. Repotkan dia. Dia mau apa? Dia tidak seperti kau wanita karir, laki-laki karir. Dia tidak seperti kau. Mimpinya sudah mati. Mimpinya sudah mati. Cuman satu cita-cita mereka adalah anak-anakku berhasil itu Ji. Dan orang tua kalau direpotin malah senang ya? Malah senang. Saya itu mama ambilkan saya makanan deh. Mari saya antar kau ke pasar. Iya memang. Harus direpotin. Jangan kayak mama lemah. Jangan lagi jalan kaki. Cepat meninggal mama nanti. Iya kasih olahraga juga sedikit. Oh jadi malah justru dia kepengen anaknya banyak ngadu gitu ya? Betul. Oh. Saya sudah pernah menggenggam dunia pada frekuensiku tertentu. Di mata mamaku masih anak kecil ingusan yang 30 tahun lalu. Itu sepakat. Kita juga yang udah tua begini, orang tua kita masih nyangka kita masih anak kecil yang dulu ditetein dia gitu ya. Gak pernah berubah gitu. Tapi lihat setiap kata yang diucapinnya ini kata-katanya puitis banget ini. Masya Allah. Emang diajarkan oleh orang tua cara bertutur. Warisan paling mahal dari bapakku itu adalah membaca. Walaupun berbeda itu membaca dengan ikro. Membaca itu menyelami tumpukan kata pada kertas itu membaca. Ikro membaca pakai spektrum frekuensi yang jauh lebih luas. Ikro itu menganalisa. Mendung sebentar hujan. Ikro. Kalau saya bicara lawan mainku selalu begini apa coba? Mulutku bau berarti ikro. Membaca dan ikro berbeda. Membaca menyelami tumpukan kata pada kertas. Ikro adalah membaca pakai spektrum frekuensi yang lebih luas. Ikro perintah Al-Quran nomor 101. Benar. Warisan paling mahal bapakku itu membaca. Dia wariskan membaca ini. Dia tidak tinggalkan uang. Dia tidak. Waktu bab paling gelap tadi itu saya berpikir saya akan lalai. Bab gelap ini, bapak meninggal. Ternyata dia rubah cara pandang saya ke dunia. Bapak saya tukang kayu Kari. Kerjanya mirip seperti saya. Dari rumah satu ke rumah lain. Minggu depan rumah lain. Sama seperti saya. Minggu ini di kota ini stand up. Minggu depan kota lain. by orderan. Ada momen dalam hidupnya bapaknya saya. Ini saya lihat setiap hari nih. Antara orderan satu dengan orderan lain. Lama. Meninggal keluarga nih. Dapur harus ngebul. Anak istri harus sekolah. Apa yang dilakukan bapaknya saya? Gimana? Dia bikin lemari tanpa orderan. Dia bikin jendela, dia bikin kasur tidak ada yang mengorder. Taruh di teras. Untuk? Ada orang lewat, bapaknya Rahim berapa? Dibeli. Ini sequence, ini scene setiap hari saya lihat sepanjang hidupnya saya. Dari saya kecil, remaja sampai dia meninggal. Saya tidak pernah mengerti Kari. Saya tidak tahu apa ini. Setelah dia meninggal, baru saya tahu ini ilmu besar ini. Apa tuh? Hidupnya saya antara Indosiar ini kerjaan satu dengan kerjaan lain. Bulan depan baru di Samarinda. Kos-kosan Jakarta berkedip, lampunya harus saya bayar. Meninggal saya ini. Dan sequence ini saya lihat seumur hidupnya saya. Oh yang bapaknya saya ajar itu adalah bikin lemari. Jangan tunggu orderan Rai. Saya bikin lemari pertama saya namanya lagu Cemburu, lagu Suasana Rumah, sampai lagu Komang itu ya lemari saya yang ke-6. Sekarang saya sudah punya 11 lemari di Spotify, teras bersama Spotify. Yang lemari Komang ke-6 ini, lebaran ini kita akan saksikan di lebaran di bioskop nanti. Dan insya Allah akan menjadi film nomor 1 sepanjang sejarah Indonesia. Amin. Judulnya? Komang judulnya. Akan menjadi film. Ini keluarnya nanti? Iya lebaran ini. Komang ini keluarnya nanti lebaran? Lebaran. Langsung sombong loh dia. Keren. Nah itu tadi Kari, sebelum dilanjut itu tadi Kari. Iya benar. Itu tadi. Jadi ternyata bapak saya ini berbeda namanya motivasi dengan inspirasi. Motivasi itu bapakmu bilang, nak ini masuk polisi ini. Caranya ini bayar.
dipakai. Itu tetangganya bulusi. Mau ini bayar bulusi gitu kan. Ya benar. Jadi berbeda motivasi dengan inspirasi. Motivasi dari Bapak yang bilang, nah kalau sukses ini. Dari Bapak. Yang Bapak saya lakukan parentingnya adalah kita dijaga lewat doa melalui inspirasi. Jadi Bapak saya tidak suruh ini. Cuma dia mencontohkan. Dia mencontohkan dan kesadaran kesempatan untuk saya meniru ini kan bukan saya yang punya. Iya benar. Ada doa mamaku yang setiap malam, oi jaga anak suana, jaga anakku baik-baik ya Allah. Ya. Jadi kami ini dididik lewat doa. Yang Bapak saya lakukan setiap saat ini bukan dia ajarkan saya bekerja, tetapi berkarya tentang creating something. Bukan tunggu Raim. Wah keren. Jadi ini justru yang dimaksud lemari adalah IP. Yes. Ya? Intellectual properties. Jadi ibaratnya. Dan betul properti juga. Ya properti ya. Iya properti juga itu di ya. Jadi bukan nunggu orderan. Making something yang bikin orang kepengen untuk. Kalau Kak Ari tunggu orderan terus tidak akan ada halal move. Benar. Tidak akan ada hijrah fest. Kita ngikutin bapaknya Raim berarti sebenarnya. Benar. Memang dari zaman dulu, dari zaman syuting. Yes. Tawa Sutra. Tawa Sutra kan produksi kita. Oh iya. Kalau kita nunggu orderan TV, udah lama gak kepake kita. Iya. Tapi karena kita yang bikin maka TV yang beli. Betul. Berarti bapaknya Raim menginspirasi bikin lemari dulu, ya kan? Bikin lemari. Bener juga tanpa beliau berkata-kata dengan banyak sekali motivasi dan inspirasi berbeda. Motivasi dari kitanya, inspirasi dari orang yang ambil. Tapi ketika membuat lemari dan juga kasur tersebut, ada hal yang bikin orang mau beli kan? Nggak tiba-tiba kasur banyak. Apa yang membuat kenapa dipilih itu? Originalitas sama diferensiasi. Itu dia ini. Ini mungkin jadi gara-gara itulah sekarang kemana-mana. Ini ngomongnya boleh kemana. Tapi intinya ngapa ketawa. Tapi Masya Allah beliau ini deep banget. Kata-katanya deep. Pakai ada air gak? Oh puasa gitu ya. Di sini boleh, kalau di sini boleh minum tayamum tapi. Tayamum. Waduh. Masya Allah ya. Sekarang kita akan ngebahas Komang nih. Komang nama istri saya by the way. Iya, udah tahu orang juga nama istrinya. Ada panitia tadi, selamat datang Mas Komang. Mas Komang. Kok namanya Mas Komang? Nama aku jadi nama istri, iyo. Ada yang kombinasi Mas Komang Laude, dia kombinasi nama aku dengan istri. Kombinasi. Karena taunya Komang, berarti saking itu nama Komang berarti indikator yang bagus. Berarti lemarinya bapakku lebih terkenal daripada bapakku sendiri. Karya kita, IP-nya dikenal. Indikator yang bagus itu. Jadi Komang ini nama istri, jadi sekarang udah jadi IP. Iya. Ya dong. Jadi lagu, jadi merchandise, jadi lebaran ini jadi film. Jadi movie kan. Nah, sosok Komang ini sang istri, boleh nggak ceritain?